Halo semua, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang mempraktekkan standar umum layanan perbankan syariah. Penerapan standar umum dalam layanan perbankan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun produk dan layanan perbankan syariah, yang pertama itu ada pembiayaan syariah. Di pembiayaan syariah ini ada 3 jenis pembiayaan. Yang pertama itu pembiayaan mudharabah, yang kedua ada pembiayaan musyarakah, yang ketiga ada pembiayaan murabaha. Terus selanjutnya yaitu ada tabungan dan deposito syariah, dan terakhir ada asuransi syariah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu ada kepatuhan masyarakat, yang kedua itu ada bagi hasil, yang ketiga ada larangan riba, yang keempat itu ada larangan maisir atau perjudian, yang kelima itu ada larangan gharar atau ketidakpastian. Dalam penerapan standar umum layanan perbankan syariah, harus ada komunikasi yang baik antara pegawai bank dan nasabah. Penanganan yang diberikan harus cepat, tepat, dan memuaskan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu, berempati dalam menerima keluhan. Yang kedua, kecepatan memberi tanggapan. Yang ketiga, ada kredibilitas. Yang keempat, memberikan perhatian. B. Pengaruh penerapan standar umum terhadap kepuasan nasabah. Pelanggan dapat dikatakan puas saat perasaannya setelah menerima layanan lebih besar dibandingkan harapan sebelumnya. Jika pelanggan menerima hal yang sebaliknya, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan tersebut tidak puas. Ukuran kepuasan nasabah perbankan atas pelayanan yang diberikan tidak hanya ditentukan oleh yang melayani saja, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Dijelaskan. A. Kebutuhan dan keinginan. B. Pengalaman terdahulu saat menerima layanan sejenis dari perusahaan maupun pesaingnya. C. Pengalaman dan cerita teman-teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan yang mereka dapatkan. D. Komunikasi, iklan, dan pemasaran atas image yang diberikan di benak pelanggan. C. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Yang pertama, tantangan internal. A. Pengembangan kelembagaan. B. Sosialisasi dan promosi. C. Perluasan jaringan kantor. D. Peningkatan SDM. E. Peningkatan modal. F. Peningkatan pelayanan. Selain tantangan internal, adapun tantangan eksternal. Yang pertama, belum memadai kerangka hukum. Yang kedua, dukungan pemerintah belum penuh. Dan yang ketiga, sinisme masyarakat. Adapun tantangan pada era digital yaitu sumber daya manusia, cyber security, consumer protection, dan minimnya literasi keuangan masyarakat. Yang D, pengawasan terhadap penerapan standar umum layanan perbankan syariah. Dalam praktiknya, pengawasan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui lembaga pengawas tertentu, seperti Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas ini dapat melakukan pembagian tugas dan kerjasama, yaitu dengan 1. Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Kedua, Dewan Pengawas Syariah tingkat nasional atau Komisi Pengawas Syariah di Dewan Fatwa Nasional. Dan yang ketiga, Dewan Syariah Nasional yang berfungsi mengeluarkan fatwa atau lembaga-lembaga keagamaan. Adapun perannya dalam sosialisasi penting yaitu 1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah merupakan penerapan fikih muamalah maliyah. Kedua, pengembalian fitrah alam dan fitrah usaha masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti syariah dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan. Ketiga, meluruskan fitrah bisnis yang rusak yang menghalalkan segala cara. Dan yang keempat, membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.